Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan masih semangat kan? Oke, kali ini aku akan cek seseorang ini yang saat ini merasa bersalah kepada kamu ya. Mungkin dia udah mengakui kesalahannya atau dia sudah banyak mendapatkan karma ya. Siapa dia di sana yang saat ini merasa bersalah kepada kamu ya? Yang pasti kondisi hubungan kalian ini entah terjeda, tidak komunikasi, atau masih baik-baik saja, tapi seseorang di dalam hatinya merasa bersalah kepada kamu. Ini bacaan general ya, jadi bisa energinya pas dengan kamu ataupun tidak sama sekali. Oke, seseorang di sana adalah orang yang misterius. Banyak sekali menyembunyikan hal-hal kepada kalian ya. Dia ini orang yang bisa diartikan juga orang yang pendiam. Dia orang yang banyak diamnya lah gitu. Kalau misalkan dia itu ada yang dirasa, seperti misalkan dia kangen sama kamu, atau dia marah dengan kamu, atau dia ada masalah, dia ini tidak mudah bicara. Orangnya sedikit pendiam, orangnya misterius, tapi orangnya juga orang yang cerdas, orang yang punya pemikiran yang matang. Seseorang ini di sana merasa bersalah kepada kamu. Entah ini sudah melakukan kesalahan yang kamu ketahui atau tidak kamu ketahui atau belum melakukan kesalahan. Seseorang ini nanti akan merasa bersalah kepada kamu. Oke, dan seseorang di sana adalah orang yang bisa diartikan juga ini orang yang sebenarnya hangat ya. Dia orang rumahan, anak rumahan. Jadi dia kalau tidak penting-penting dia nggak akan keluar rumah, kecuali maksudnya kalau kerja gitu penting ya. Dalam arti kalau misalkan dia ini sedang istirahat, sedang libur, dia ini nggak seneng yang nongkrong-nongkrong. Orangnya nggak suka nongkrong-nongkrong, nggak suka menghambar-hamburkan uang. Dia adalah orang rumahan. Bisa juga dia diartikan di sini adalah family man atau family woman ya. Jadi dia ini orang yang hangat kepada keluarga, orang yang hangat kepada pasangan ya. Dia penyayang keluarga juga. Di sana juga dia orangnya ini lebih kalem, lebih sering di rumah aktivitasnya ya. Jadi kalau nggak ada yang penting-penting gitu, orangnya nggak suka nongkrong keluar ya. Seseorang yang merasa bersalah kepada kamu adalah sebenarnya, tapi walaupun dia ini orang yang misterius, orang yang pendiam, tapi sebenarnya dia ini menghadirkan hubungan toksik kemarin ya. Jadi gini, kalian ini mungkin saat ini misalkan belum terjadi masalah dengan dia, tapi sebenarnya dia ini ada sisi toksiknya di hubungan kalian. Entah yang kalau marah tiba-tiba dia ngeblokir, entah kalau yang marah itu tiba-tiba dia menghindar, tidak mau menyelesaikan buru-buru ya. Jadi seseorang ini yang merasa bersalah kepada kamu adalah orang yang punya sifat toksik ya. Atau bisa diartikan juga dia di hubungan kalian ini sering menghadirkan sifat-sifatnya atau sikap-sikapnya yang kamu tidak sukai ya, seperti itu tadi, yang tiba-tiba menghilang kalau ada masalah, karena kan dia orang yang misterius ya. Jadi bisa aja dia tuh yang kalau lagi ada masalah dengan dirinya, dengan hidupnya, jadi dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba dia ngeblokir kamu atau dia menghindari kamu ya. Dia namanya juga orang misterius ya. Itu termasuk sifat toksik ya sayang ya. Jadi kalau misalkan toksik itu bukan hanya pengkhianatan, tapi sikap-sikap perilaku-perilaku yang menyakiti orang lain itu udah termasuk sikap yang toksik ya. Bukan hanya pengkhianatan aja ya. Kadang salah diartikan juga dengan kalian di masyarakat ini ya. Kadang kalau toksik di hubungan ini adalah orang yang KDRT atau kekerasan fisik atau selingkuh, bukan. Bahkan kalau dia tiba-tiba menghilang, ghosting tanpa sebab, atau dia sering mengabaikan kamu di saat ada masalah tidak mau menyelesaikan, itu adalah sikap yang tidak dewasa ya. Jadi itu bisa juga diartikan sikap yang toksik gitu ya. Oke, aku akan lihat lagi. Siapa seseorang di sini yang merasa bersalah kepada kamu? Mungkin dia udah melakukan kesalahan yang kamu juga tidak ketahui di belakangnya. Dia ini adalah orang yang sebenarnya banyak cut off ya. Mungkin sebelum dengan kamu tuh, kalau yang aku rasa ini adalah orang yang punya ego yang tinggi. Egois sekali ya. Jadi kalau misalkan dirasa dia ini
dekat dengan seseorang, kemudian dia tidak sepemahaman, dia banyak apa ya, tidak sejalan dengan pikiran dia, dia akan meng-cut off seseorang. Makanya yang relate seperti yang aku bilang di awal, seseorang ini sering ngeblokir kamu, sering tiba-tiba menghindari kamu, sering tiba-tiba pergi begitu aja di saat ada masalah ya. Ini adalah orang yang sering meng-cut off seseorang yang dirasa tidak sepemikiran dengan dia ya. Mungkin sebelum-sebelum ketemu dengan kamu, dia seperti itu ya. Kemudian seseorang di sana ini sebenarnya di dalam hati kecilnya, di dalam lubuk hatinya, walaupun sikapnya seperti itu, tapi seseorang ini yang merasa bersalah kepadamu, dalam hatinya menginginkan sekali hubungan yang jangka panjang. Dia sebenarnya kelelahan. Orang yang toksik, orang yang sering apa ya, sisi gelapnya ini sering keluar seperti menyakiti orang lain. Sebenarnya hati dia sendiri ini terluka. Kalau secara psikologi, orang yang menyakiti orang lain itu tadinya adalah korban ya. Yang mana dia tidak bertemu dengan seseorang yang bisa membantu dia. Akhirnya dia menjadi pelaku gitu ya. Jadi kalau saat ini dia atau kemarin-kemarin sering ngeghosting kamu, sering tiba-tiba ngilang, ngeblokir atau ngedemin kamu begitu ya. Itu sebenarnya orang itu punya masalah sendiri sebelumnya itu menjadi korban pengabaian begitu ya. Tapi dia tuh sebenarnya dalam hatinya ingin memiliki hubungan jangka panjang yang sehat ya. Kemungkinan juga namanya orang korban ya, itu di masa lalunya itu dia sering diabaikan mungkin di keluarga dia, mungkin juga di hubungan sebelum kamu ya. Makanya sekarang yang tadinya korban akhirnya dia menjadi pelaku itu sendiri ya. Karena dia udah sering diabaikan begitu. Kemudian orang yang merasa bersalah dengan kalian ini adalah orang yang mempunyai ambisi ya. Dia punya karisma yang bagus. Jadi sebenarnya wibawanya nih kalau dilihat dari orang lain dari jauh gitu atau baru ketemu, dia tuh punya orang yang mempunyai karisma, yang punyai aura yang bagus sebenarnya ya. Jadi banyak orang yang menghormati dia begitu ya, karena memang pembawaannya ini kalem, misterius begitu ya. Dan di sini juga bisa diartikan Lili ini adalah orang yang mempunyai gairah sebenarnya ya. Saat ini berarti kalian masih ada hubungan ataupun walaupun terjeda, mungkin di sana dia masih memikirkan kamu karena gairahnya masih tinggi terhadap kalian ya, kalian yang menonton ini ya. Tapi seseorang di sana merasa bersalah dengan kamu. Jadi kemungkinan yang terbaca di sini adalah jika seseorang dengan kalian ini masih ada masalah, masih blokir-blokiran atau tidak komunikasi atau koneksi energinya sudah renggang, sudah berjarak, seseorang di sana masih mengharapkan untuk menjalin kembali hubungan yang baik dengan kalian. Tapi jika kalian di sini masih baik-baik saja hubungannya, seseorang di sana ini merasa bersalah karena ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mungkin dia pernah melakukan sesuatu di belakang kalian yang kalian tidak tahu, atau dia sudah menyadari juga bahwa dia ini sering merasa kamu ini tidak bahagia, kamu tidak sepenuhnya merasa nyaman dengan dia ya. Mungkin karena kamu banyak sebagian dari kalian ini ada juga yang cinta tapi setiap ada masalah itu selalu dipendam, tidak diutarakan dengan dia. Apa yang kamu rasakan, mungkin kamu kesel, capek, sedih, itu kamu tidak utarakan dengan dia. Tapi saat ini seseorang di sana ini sudah merasa, mengerti kamu, sikap kamu. Jadi dia di sana juga mengerti bahwa oh iya aku pernah menyakiti kamu gitu ya. Dia jadi sudah merasa bersalah kepada kalian begitu ya. Semoga resonate dengan kalian ya, ataupun tidak sama sekali jangan jadi masalah ini hanya fun reading ya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar aku semangat lagi untuk bikin video dengan judul yang lain ya, untuk ngevoin tentang dia. Terima kasih, bye-bye.